Nah, jadi kita akan membahas pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Diperkenalkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Berorientasi pada kepemimpinan yang kuat dengan keterlibatan terbatas dari partai politik dan parlemen. Nah, kali ini kita akan membahas tentang latar belakang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem pemerintahan yang ditetapkan di Indonesia pada tahun 1959 hingga 1965. Tujuan utama dilakukannya demokrasi terpimpin adalah penerapan demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa. Demokrasi terpimpin adalah hasil dari banyak ketidaksesuaian pada masa demokrasi parlementer. Ditetapkannya demokrasi terpimpin dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian politik pada masa demokrasi sebelumnya. Di sini ada ciri-ciri demokrasi terpimpin dan kebijakan-kebijakan penting. Kekuasaan presiden sangat dominan. Peran partai politik dibatasi. Militer memiliki peran politik yang lebih besar. Tidak ada oposisi yang kuat terhadap pemerintahan. Konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai pilar politik. Pembubaran konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. MPRS sebagai badan tertinggi negara yang anggotanya ditunjuk oleh presiden. Menentang pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek kolonialisme. Nah, di sini kita akan membahas dampak demokrasi terpimpin. Yang pertama ada dampak positif, peningkatan semangat nasionalisme, penguatan peran negara dalam ekonomi dan politik luar negeri. Dampak negatifnya adalah melemahnya demokrasi dan kebebasan berpolitik, ketidakstabilan ekonomi dan inflasi tinggi, meningkatnya konflik antara kelompok politik terutama antara TNI dan PKI. Kesimpulannya adalah demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Pada 5 Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Presiden Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden. Di era demokrasi terpimpin, yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekankan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, dan inflasi terus menaik dan korupsi